Halo bro, ketemu lagi nih sama Mang Udok di channel Murdoch Cruise. Nah di konten kali ini Mang Udok mau bahas laptop dari Asus, serinya VivoBook 16X K365Z. Nah laptop ini katanya bisa cocok buat konten kreator dengan budget terbatas, tapi pengen performa sekelas laptop gaming. Nah cukup menarik tuh, tapi apa beneran bisa jadi rekomendasi? Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke bro, VivoBook 16X K365Z itu sendiri dibanderol sekitar 10 juta lebih sedikit lah. Angka yang terhitung cukup terjangkau kalau lihat spek internalnya. Kalian juga udah dapet Windows 11 Home Original dan Office Home Student 2021. Cuma Office-nya itu masih trial, jadi durasinya nggak lebih dari sebulan. By the way, paket pembelian dengan harga segitu juga nggak banyak bonus. Tapi kalian masih bisa dapat backpack yang cukup keren. By the way, laptop ini bisa cocok buat mereka yang lebih suka standar laptop biasa dibanding laptop gaming. Apalagi buat menunjang aplikasi menuntut, seperti kebutuhan editing ataupun main game. Nah, desain bawaan laptop ini bisa jadi salah satu sisi positifnya dibanding laptop gaming. Soalnya laptop ini punya bobot sekitar 1,8 kg dan ketebalannya sekitar 1,8 cm. Jadi cukup fleksibel lah kalau dibawa pergi ke lapangan dibanding laptop gaming. Tapi kalau dibanding laptop konvensional sih masih terhitung berat bro. Apalagi layarnya terhitung besar. Cuma pilihan warna agak terbatas. Warnanya cuma ada satu aja, Indie Black. Kalau kualitas materi menurut Mang Udok bukan the best sih. Meskipun udah bawa sertifikat military grade. Nah bekas tangan itu gampang nempel di bagian cover. Jadi mau nggak mau kalian harus sering bersihin laptop. Cuma kalau finishing itu lebih clean dan kompak, nggak banyak embel-embel di bagian cover laptop. Nah buat konektivitas lengkap pak, ini udah dukung Wi-Fi 6E sama Bluetooth 5.3 yang modern. Tapi port USB pilihannya agak terbatas, totalnya cuma ada 3, tapi udah dukung speed yang kenceng. Ada 2 USB-A 3.2 dan sebuah USB-C 3.2 yang dukung power delivery. Port HDMI juga ada, udah 2.1, masih oke buat external display. Terus jack audio 3,5 mm juga siap pasang. Yang oke sih ada tambahan SD card reader. Konten kreator pasti menghargai fitur ini. Yang terkadang itu udah agak jarang di laptop modern. By the way, audio udah pakai Sonic Master, kualitasnya bisa terhitung cukup baik dan udah dukung Microsoft Cortana. Selamat datang di channel Murdoch Cruise. Terus mic-nya juga oke, udah pakai noise cancellation. Buat aktifinnya kalian bisa aplikasi My Asus. Kalau layar ukurannya cukup besar pak, nyampe 16 inci. Konten kreator yang butuh ruang ekstra pasti suka banget. Cuma agak ribet juga kalau dipakai di lapangan, soalnya cukup menghambat mobilitas. Tapi kalau kualitas oke lah buat laptop 10 jutaan. Resolusinya udah WWXGA dengan aspek rasio 16:10. Panelnya udah IPS, kualitas warna juga cukup tajam dengan angka brightness nyampe 300 nit. By the way, refresh rate-nya itu mungkin masih 60 Hz, tapi masih balance lah dengan kekuatan GPU. Jadi main game e-sport masih nyaman. Nah, desain layarnya cukup tipis dengan screen to body nyampe 86%, jadi layar terasa lebih luas. Kalau webcam gak terlalu pecah, dukung audio resolusi 720p dan ada privacy shutter. Jadi Zoom meeting masih pede pakai webcam bawaan laptop ini. Kalau keyboard fiturnya udah full pak, termasuk ada opsi tombol numpad. Backlightnya juga cukup cerah.
Kalau touchpad areanya luas, smooth kalau dipakai navigasi, terus bagian kanan atas udah ada tombol fingerprint. Intinya fleksibel, mudah, dan aman pastinya. Nah sekarang kita bahas spek internalnya, termasuk detail performa. Soalnya ini bisa jadi main show VivoBook 16X K365Z. Nah prosesornya ini udah pakai Core i5 12500H dari Intel. CPU ini generasi ke-12 Alder Lake. Meskipun udah lama dirilis, tapi kalau potensi kinerja masih oke. Soalnya buat kebutuhan multitasking masih kuat. CPU ini punya kekuatan 12 core dan 16 thread. Smart cache-nya itu 18 MB. Nah, clock speed-nya itu bisa nyampe 4,5 GHz dengan dukungan default TDP 45 Watt. Tapi kalau bicara performa, Core Cinebench R23 12500H ini masih lebih baik dibanding Core i9 generasi ke-9. Dengan angka multiscore itu di atas 9000 lebih. Buat CPU kelas menengah sih oke, apalagi buat aplikasi yang menuntut. Tapi dayanya cukup besar pak, limit power bawaan itu bisa nyampe 80 Watt. Alhasil konsumsi daya max itu bisa di atas 50 Watt. Nah ini pasti berdampak pada baterai sama suhu, khususnya kalau laptop pakainya sambil dicas. Tapi kalau default nggak sambil dicas sih konsumsi daya oke, nggak lebih dari 15 Watt. Cuma performa nurun signifikan. Jadi kalau pengen kinerja CPU terbaik sih mau nggak mau harus tetap dicas laptopnya. Nah buat rendering juga cukup cepat. Pakai software Blender dengan skenario BMW itu durasinya nggak lebih dari 4 menit. Meskipun bukan yang terbaik tapi lihat harga sih cocok buat pilihan utama kalau pengen ngejar kinerja CPU. Kalau GPU ini pakai RTX 2050 dengan VRAM 4GB GDDR6. Nah, GPU ini mungkin terhitung kelas entry level, tapi masih lebih baik lah dibanding GTX 1650. Skenarinya itu masih cocok buat game yang nggak terlalu menuntut, kayak game e-sport. Nah, main CS2 di high setting Full HD masih bisa dapat FPS di atas 80. Cuma kalau dipakai buat game menuntut sih agak terbatas. Main game Cyberpunk 2077 setting medium, resolusinya Full HD, frame rate rata-rata nggak lebih dari 30. Masih nyaman tapi nggak disaranin sih buat game AAA atau judul menuntut. Nah kalau RAM defaultnya 8GB DDR4. Sayang juga sih masih DDR4. Terus kapasitas 8GB juga dirasa masih kurang buat dukung aplikasi multitasking yang menuntut. Untungnya laptop ini menyediakan slot RAM ekstra. Meskipun cuma ada satu slot, tapi itu masih lebih baik dibanding nggak ada sama sekali. Jadi kalian bisa tambah RAM manual 8GB misalnya jadi 16GB atau 32GB jadi 40GB total. Kalau SSD kapasitas defaultnya itu 512GB dan udah dukung PCIe Gen 4. Cuma kinerja kurang meyakinkan sih. Read speednya itu nggak lebih dari 2,2GB per second di aplikasi SSD Benchmark. Rate-nya itu nggak lebih dari 795MB. Jadi kalau performa dirasa masih kurang, ganti aja pak. Tapi sayang slot SSD ekstra itu nggak tersedia. Jadi kalau pengen upgrade atau nambah SSD itu nggak memungkinkan. Slot SSD M2 itu cuma ada satu. Jadi yang lama perlu diganti kalau pengen nambah. Gimana dengan suhu? Nah karena laptop ini pakai CPU dengan TDP tinggi, apalagi GPU ekstranya ada, suhu pasti agak riskan pak. Apalagi kalau dipakainya itu sambil dicas. Terus buat main game atau aplikasi dengan beban berat. Nah, suhu rata-rata CPU itu bisa nyampe di atas 95 derajat Celcius. Idle aja bisa di atas 50 derajat Celcius. Tapi kalau GPU aman sih, pakai main game masih di bawah 80 derajat Celcius. Jadi yang masih PR itu suhu CPU. Kinerja cooling buat CPU masih kurang. Mau nggak mau kalian pasti butuh pendingin ekstra tambahan, kayak cooling pad khusus buat laptop. By the way, kipas laptop saat kerja tinggi itu cukup berisik, terus area bagian kiri ngeluarin udara panas yang agak mengganggu. Tapi bagian deck keyboard sih aman. Kalau baterai, laptop ini pakai baterai dengan kapasitas 4151 mAh. Kinerja baterai pastinya kurang pak, apalagi kalau pakai CPU dengan TDP tinggi plus GPU ekstra. Jadi kalian jangan berharap lebih deh, baterai bisa tahan lama. Idle aja nggak lebih dari 2,5 jam. Main game apalagi, kurang dari sejam baterai udah habis. Tapi kalau dicas sih cepet, nggak lebih dari sejam baterai udah hampir penuh. Nah, overall menurut Mang Udo pribadi, VivoBook 16X K3605Z ini masih bisa jadi rekomendasi kalau kalian butuh laptop dengan spek mumpuni
Dan harganya cukup terjangkau. Angka 10 jutaan sih cukup menarik, apalagi spek internal masih bisa bersaing dengan laptop gaming. Di sisi lain, laptop ini masih bisa lebih baik dalam hal mobilitas dibanding laptop gaming. Intinya sih ini masih bisa jadi pilihan utama buat mereka yang lebih suka standar laptop biasa dibanding laptop gaming kalau urusan fleksibilitas. Banyak fitur menarik juga, termasuk aplikasi pendukung bawaan. Cuma yang jadi catatan sih suhu CPU tinggi, apalagi dipakai beban kerja berat. Mau nggak mau, kalian perlu beli pendingin ekstra buat laptop. Terus RAM bawaan juga masih terbatas di 8GB DDR4. Terus SSD slot M2 juga masih terbatas buat upgrade. Dan kinerja baterai boros banget pak, kalian perlu dicas terus kalau mau dipakai berlama-lama. Nah, gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi itu dia ulasan singkat Asus VivoBook 16X K3605Z. Nggak semua diungkap, tapi semoga bermanfaat.